Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Bang, senang ya kita bisa kembali menyapa adik-adik di rumah untuk ibadah sekolah minggu. Karena kita masih beribadah pada hari di rumah. Iya Bang ya, kita akan mulai. Ya, Sebelumnya kita akan ingatkan adik-adik, kita akan mengingatkan bahwasannya minggu ini adalah Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dengan nama Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Bang, nama topik minggu tahu nggak Bang? Tahu dong, Nang. Nah, kasih tahu adik-adik ya Bang ya. Jadi topik minggu kita pada minggu hari ini ialah tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Yang diambil dari Nats Roma 13 ayat 11 sampai 14. Nah, kita sudah kasih tahu adik-adik, sekarang kita akan betul, mulai Inang. ibadah ya Bang ya. Iya betul Inang. Iya, kita akan bernyanyi karena ini kita sudah bergembira berjumpa adik-adik, kita akan menyatakan bahwasannya hati kita berlimpah sukacita. Kita nyanyi Ya, betul, Inang. dalam versi bahasa Batak dan bahasa Indonesia ya Bang ya. Iya betul Tapi Inang. sebelumnya kita bahasa Batak dulu ya Bang ya. Oke Inang. Oke, kita mau angkat pujian. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, boleh bertepuk tangan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Iya, Bang Obel. Goklas niroha doa dingolukon goklas niroha doa dingolukon kakang dingolukon mauliate goklas niroha maringan holon mi Tuhan dia mauliate goklas niroha maringan holong di Tuhan dia. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya ya Bang ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Bang, yang dibawa Bang Brando ya. Kita satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu untuk pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah-Mu, yaitu Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Kau yang memberkati ibadah kami ini ya Tuhan agar berjalan sampai selesai nantinya. Kau juga memberkati kepada adik-adik yang sedang sakit atau tidak dapat mengikuti ibadah, kiranya Kau memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat mengikuti ibadah di hari berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya juga Kau melangsungkan acara ini agar dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Amin. Oke Bang, sekarang kita akan menyambut firman Tuhan. Iya betul Inang. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu Bernyanyi ya Bang dulu, ya. Oke Nang. Iya, sesuai dengan topik minggu kita. Jadi Tuhan itu senantiasa melihat apa yang kita lakukan Bang. Iya betul Inang. Iya, jadi adik-adik di rumah ketika menyanyikan ini nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Dengan gerakan juga ya Inang. Iya Bang. Ayo Bang Obel.
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya Bang ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, sekarang saatnya Bang kita mendengarkan firman Tuhan. Abang tahu nggak siapa yang bercerita hari ini? Aku kurang tahu lah Inang. Nggak tahu Abang? Iya Inang, soalnya pendeta kita pendeta baru Inang ya. Dia nggak pernah di sini, tapi dia pendeta melayani di Medan Permai Bang. Gitu ya Inang. Iya, Abang mau tahu siapa namanya? Mau Inang, mau. Iya, nama pendetanya Amang Pendeta Oki Hardi Samosir. Oh, Nah, kan ya, kita Inang. belum kenal nih, yuk Ya. kita panggil ya Bang ya. Ayo Inang. Ya. Amang Pendeta. Kayaknya kurang dengar Amang itu. Iya, Inang. karena Abang juga nggak ikut manggil. Oh, ya. Kalau gitu kita panggil sama-sama ya Inang. Oke Bang, kita Oke, panggil. Oke. Amang Pendeta. Halo Inang, halo Abang. Halo Amang. Apa kabar Inang? Sehat Amang. Apa kabar Luar Abang? biasa, Amang. Sehat ya. Dan juga tentunya untuk adik-adik di rumah pastinya sehat ya Inang ya. Pasti ya Mang. Iya, dan harus sehat. Karena kesehatan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, seperti yang dikatakan oleh Inang tadi, kayaknya ini pendeta baru ya. Iya Iya Amang. kan? Iya. Seperti ada pepatah mengatakan, Tak kenal maka tak tak sayang. kalau sudah dikenal maka Sayang sama pendetanya. Iyalah ya. Iya, sedikit perkenalan dari Amang ya. Iya. Amang bernama Pendeta Oki Hardi Samosir. Tempat asal Amang dari Samosir di Tuktuk. Jadi nanti kalau ada adik-adik ingin jalan-jalan ke Tuktuk, bisalah nanti dikabari. Dan Atau juga ada yang satu kampung kali ya Mang iya, ya. Mungkin ada iya ya. untuk satu kampung salam kenal. Untuk kedepannya bisa lagi kita berkenalan. Iya. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Nang ya. Iya Mang. Ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan apa yang perlu dipersiapkan ya? Hati. Hati. Yang kedua tentunya harus ada Alkitabnya di Alkitab depannya di ya Mang depannya. ya. Betul. Iya. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita ambil sikap berdoa, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di HKBP Resort Tanjung Sari ini. Kami masih dapat mengikuti ibadah, kami masih dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu, agar menjadi anak-anak terang yang dapat menghidupi firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dari mana tadi Inang? Dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Amang akan membacakan ayat 11, Inang akan membacakan ayat 12 dan Abang Ayat 13 dan ayat 14 nanti kita akan sama-sama. Ya, Amang akan membaca ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan,
seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita sama-sama. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Iya, demikian firman Tuhan. Iya, di ayat 11 tadi dikatakan bangun tidur. Apakah adik-adik di rumah pada hari ini tepat waktunya untuk bangun tidur ya? Kayaknya ada yang malas-malasan deh, Mang. Ada yang malas-malasan. Karena kita kan ibadahnya dari rumah ya, Mang Iya ya. Pasti nggak perlu mandi pun bisanya kita lihat ibadah. Iya. Terus kalau abang tadi pagi bangunnya jam berapa ini? Kalau aku bangun jam 5, Mang. Jam 5. Oh, Iya, cepat betul, juga Mang. ya. Iya. Kalau Inang? Kalau aku sih, Amang, jam 5 udah bangun, udah siap-siap. Aku mau jumpa dengan kakak sekolah minggu, jumpa sama pendeta dong, Amang. Yang pastinya kita tadi bangun cepat lah ya. Iya, Iya, Amang. Tapi untuk adik-adik mungkin yang ada di rumah pastinya ada yang dibanguni, Iya, ada yang bangun Pastilah, Mang. sendiri. Iya. Iya. Yang pastinya kalau kita mau memuji Tuhan, kita harus bangun cepat. Kalau kita mau memuji Tuhan, kita harus bersiap-siap, mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, yang pastinya adik-adik di rumah semua udah bangun lah ya. Sudah lah, Mang. Meskipun ada yang belum cuci muka, tapi sudah semua mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Iya. Firman Tuhan kita pada hari ini dengan topik tinggalkanlah perbuatan kegelapan dan Kenakanlah perlengkapan senjata terang. Nah, ada 2 pelajaran yang harus kita ambil dari sini. Yang pertama itu meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Mang. Apa sih perbuatan-perbuatan kegelapan? Apa sih perbuatan-perbuatan terang? Nah, Amang ini ada gambar. Kalau kita lihat gambar ini berpakaian warna hitam. Iya, tentunya kegelapan itu identik dengan warna hitam. Dan di sini Amang juga buat apa-apa saja itu perbuatan-perbuatan kegelapan. Iya, kalau abang di sini membacanya, pertama ada malas ke gereja. Ternyata malas ke gereja itu merupakan perbuatan kegelapan. Karena orang malas itu tidak disukai oleh Tuhan. Baru yang kedua apalagi dibilang Inang? Yang kedua, suka membantah orang tua, Mang. Suka membantah orang tua. Nah, ini yang sering terjadi ya. Iya, Amang. Nah, apalagi zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman daring, belajar di rumah, jadi banyak alasan anak-anak kalau disuruh kerja jadi dibantah. Aku masih mengerjakan tugas. Rupanya main game. Aku masih banyak tugas. Rupanya hal-hal lain yang dikerjakan. Nah, yang ketiga apa, Abang? Malas bangun tidur. Iya, malas bangun tidur. Tadi sudah Abang tanya, siapa yang belum bangun, siapa yang bangunnya terlalu cepat, siapa bangunnya yang terlalu lama. Ternyata adik-adik di sini semua bangunnya cepat ya, Inang ya? Iya, Iya, Mang. betul. Bangunnya cepat. Karena mungkin mereka juga sangat rindu untuk beribadah. Baru yang berikutnya apa, Inang? Suka berbohong, Amang. Suka berbohong. Nah, anak-anak seperti ini sangat-sangat tidak disukai. Tidak disukai orang tua, tidak disukai oleh kawan-kawannya, dan tidak disukai oleh Tuhan. Nah, yang selanjutnya. Tidak mengerjakan PR, Amang. Tidak mengerjakan PR. Ini juga ada sangkut pautnya sekarang ini ya, Nang ya, yang Ada, daring ya. Mang. Ada, Iya, benar Nah. kali, Mang. Dibuat tugasnya padahal itu tugas dari kawannya. Nyontek berarti, Mang. Iya, Kopi-kopi, Amang. kopi-kopi ya. Ternyata itu juga bagian dari perbuatan-perbuatan kegelapan.
itu tidak disenangi oleh Tuhan. Terus apa lagi? Suka berantem. Bagaimana Kira-kira. ya adik-adik kita ini ya? Tapi Inang yakin adik sekolah minggu di sini nggak ada yang Iya. suka berantem Nggak ya ada Amang ya, ya? pastinya. Semua baik-baik loh Amang. Iya. Yang pasti Tuhan tidak menyukai anak-anak sekolah minggu yang suka berantem. Iya, Bang. Nah, itu sebahagian perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan mungkin ada ya perbuatan-perbuatan kegelapan yang lain. Kalau Ada, dari Amang. Inang Ada, Bang. mungkin ada ya. Kalau dari Inang, contohnya kan tadi yang sering dilakukan karena kita kurang tertib tuh Amang ya. Iya. Mau kadang kita buang sampah sembarangan tuh Amang. Oh iya. Nah seperti gambar ini ya adik-adik ya. Nah, dia makan pisang buang sampahnya sembarangan gak di tempat sampah ya Amang ya. Iya, bisa-bisa ini orang yang berjalan kaki jatuh. Iya Amang. Nah. Baru Baru ada lagi nggak Nang? apa ya kira-kira ya. Ya itu tadi lah Mang. Kalau dinasehatin orang tua dia nggak mau terima Amang. Oh. Dia ngamuk dia Mang. Padahal yang disampaikan orang tua itu benar ya Mang ya. Tapi dia Iya. melawan. Dan juga ada Nang, ini adik-adik kita ini dia disuruh kumpul tugasnya jam 10, tapi kumpul tugasnya jam 3 sore. Wah, Wih. Aduh. itu udah melanggar gimana aturan Nang? itu ya. Iya betul Amang. Nah, itu bagian dari perbuatan-perbuatan kegelapan juga. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan. Mereka tidak disiplin. Itu sajalah dulu mungkin ya untuk perbuatan-perbuatan kegelapan. Iya. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang pasti perbuatan-perbuatan kegelapan itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan. Tidak disenangi oleh orang tua juga. Bener Amang. Tuhan mengharapkan anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak pembawa terang. Agar nantinya anak-anak bisa bersuka cita. Oleh karena itu, apa sih yang diharapkan Tuhan untuk anak-anak menjadi anak-anak terang? Apa-apa saja sih? Amang sudah mempersiapkan apa sih yang menjadi anak-anak terang yang diinginkan oleh Tuhan. Tadi kan adik-adik bajunya warna hitam ya. Iya, Amang. Iya, karena kegelapan. Sekarang bajunya warna putih. Meskipun putihnya agak-agak diwarnai dengan tulisan-tulisan. Yang pasti inilah yang diharapkan oleh Tuhan untuk anak-anak. Menjadi anak-anak terang. Yang pertama, patuh kepada orang tua. Tentunya adik-adik di sini semua patuh ya Nang ya. Iya Amang. Kalau disuruh mencuci piring langsung dilakukan ya. Iya. Namanya anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Tanjung Sari. Semua. TOPBGT deh Amang. Iya. Iya top banget. Iya, Iya. top banget lah anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Tanjung Sari. Iya, betul. Baru apa lagi Abang? Menolong teman ketika kesusahan. Amang. Iya, kita harus mampu menolong teman pada saat kesusahan. Jangan menertawakan, jangan membiarkan. Karena menolong itu bagian daripada perintah Tuhan dan anak-anak yang suka menolong itu juga disukai oleh Tuhan. Baru yang berikut, apa Inang? Rajin berdoa Amang. Rajin berdoa. Tentunya anak-anak kita di sini juga pastinya rajin berdoa lah. Pada saat mau makan, setelah makan, mau tidur dan bangun tidur ya Nang ya? Iya Amang. Iya, pastinya berdoa. Dan itu juga harus rajin berdoa. Bukan untuk anak-anak sekolah minggu juga kayaknya ini ya. Iyalah. Untuk Orang tua kita juga ya Amang Iya. ya. Iya. Karena ketika orang tua rajin berdoa, itu akan menjadi cerminan untuk anak-anaknya. Baru berikutnya rajin Ke gereja. ke gereja. Ke gereja. Untuk saat ini memang kita dipaksakan untuk tidak beribadah di gereja ya, Iya Amang. karena COVID ini. Yang pasti bisa juga kita beribadah di Di rumah. rumah. Karena itu bagian daripada ibadah. Maka daripada itu untuk anak-anak, untuk adik-adik sekalian juga, meskipun kita beribadah di rumah, kita harus tetap mengikuti ibadah yang telah dipersiapkan ya kan Inang? Betul Amang. Baru yang berikut, Mendoakan teman. mendoakan teman.
Kalau udah sering berdoa, berarti di dalam doanya pun udah ada dibawakan teman. Tapi Baru kayaknya emang jarang deh anak sekolah minggu kayak anak, Yang mendoakan temannya. Nah, iya, iya gak sering. teringat pun doakan teman, emang Iya. gimana itu emang? Makanya pada hari ini, pada minggu kita hari ini, anak-anak sekolah minggu diajak untuk belajar Belajar mendoakan teman ya emang mendoakan ya? teman. iyalah betul lah. Kalau tidak bisa mendoakan teman, mendoakan diri sendiri, mendoakan orang tua. Kalau orang tua pastilah Iya, mang. pasti supaya sehat-sehat. Iya. Baru yang berikut, rajin membaca Alkitab. Nah, kalau kita pas mau beribadah pastinya membaca Alkitab, Pasti ya. Mang. membawa Alkitab, mempersiapkan Alkitab. Baru yang terakhir, rajin belajar. Rajin belajar. Ada dari Inang lagi? Perbuatan-perbuatan terang? Udah deh kayaknya tadi emang ya udah rajin ke Udah. gereja. Iyalah, Tapi udah karena semuanya. COVID kita di rumah aja. Iya. Rajin beribadah ya emang ya. Iya. Oh rajin berdoa, udah. Iya. Udah Mang. Rajin baca Alkitab, udah Iya. juga ya emang ya. Rajin menolong teman ketika membutuhkan. Membutuhkan. Udah deh ya bang ya, ya Udah. tak bang ya. Tambahannya mungkin Inang lebih disiplin lah Inang ya. Oh Iya. iya juga ya bang ya. Adik-adik juga harus disiplin ya. Iya, Dalam betul ya. segala hal ya tentu emang ya. Iyalah. Walau Iya. kondisi yang tidak memungkinkan harus disiplin ya Inang, betul. Iya. Tapi yang terpenting itu Inang, ini ada di tengah ini. Kalau kita lihat ini di tengah ini ada bentuk kasih. Itu yang paling utama. Kalau menjadi anak-anak terang harus mengasihi, harus memiliki kasih. Kasih itu haruslah diperlihatkan oleh anak-anak sekolah minggu. Tanpa kasih, perbuatan-perbuatan terang itu tidak akan mungkin. Bener emang. Makanya harus diutamakan dulu ada kasih. Untuk itu adik-adik sekolah minggu sudah tadi diterangkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan perbuatan-perbuatan terang. Tentunya anak-anak sekolah minggu sangat menginginkan untuk menjadi terang. Oleh karena itu pergunakanlah kasih. Oleh karena itu tunjukkanlah kasih. Karena ketika kita sudah mampu memperlihatkan kasih, kita sudah menjadi anak-anak terang. Yang paling terutama adalah kasih. Iya. Orang yang mampu mengasihi akan sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk menerapkan hidup terang, yang mengajari kami untuk dapat menjadi pembawa terang. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami, mampukan anak-anak-Mu sekolah minggu agar mereka dapat menjadi pembawa terang. Mereka dapat melakukan segala aktivitas yang nantinya memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu yang pada saat ini masih beribadah di rumah. Tuhanlah yang selalu menyertai mereka, Tuhanlah yang selalu melindungi. Dan juga lindungi keluarganya ya Tuhan, orang tuanya. Dan juga untuk kami ya Tuhan, para guru-guru sekolah minggu, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kekuatan yang daripada Tuhan, agar kami tetap setia, agar kami tetap mempergunakan waktu, tenaga yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan melalui pengajaran di sekolah minggu ini. Kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Iya. Sebelum kita bernyanyi, ada pengumuman ya Mang ya, yang betul akan ya. disampaikan dengan kakak guru sekolah minggu ya. Yang pertama tuh Bang,
Oh, yang pertama untuk adik-adik semua jangan lupa untuk mengisi celengannya. Mana yang ya Bang di rumah celengannya ya. Bang? Ada kayaknya Oh, tuh Bang, kita coba. cari dulu Bang. Siapa tahu lupa nih adik-adik karena nggak lama ke gereja. Iya. Nah ini nih adik-adik Ini dia nih. celengannya. Celengan yang telah Ah. adik-adik terima pada waktu Natal tahun kemarin. Sebisanya dengan berapapun adik sumbangkan, adik masukkan ke dalam celengan ini dan nanti Bang akan dikumpulkan ya Bang Iya, ya. betul Ina, Ya, dikumpulkan. kita berdoa saja mudah-mudahan virus corona berlalu kita bisa Iya, merayakan bisa Natal. berkumpul lagi ya Ina. Iya. Jadi tadi kan Bang, Inang jalan-jalan lihat gedung sekolah minggu, Udah hampir jadi ya Ina ya. hampir. Kayaknya Bang sudah 80% sudah mau selesai. Nah, tapi Jangan panitia lupa ya, Ina ya. lagi menunggu yang sedang dikerjakan adik-adik Ya, yaitu betul, Ina. menabung ya. Nanti indah pada waktunya semuanya selesai berjalan sesuai dengan rencana panitia. Ya, betul, Ina. Amin. Terus yang kedua nih ya Bang, Inang mau ngingatkan buat adik-adik sekolah minggu yang mengerjakan tugas yang diberikan Amang Pendeta, Inang Pendeta, bahkan kakak guru sekolah minggu, ayat hafalan atau dalam bentuk apapun, rajin untuk mengerjakannya. Iya, betul, Karena Ina. kan Bang, Iya Ina. nanti Di bulan akan Desember ada ya, Ina. waktunya untuk Pengumuman juara Ina ya. iya, bagi adik sekolah minggu yang berprestasi. Betul, Jadi Ina. berlomba-lombalah melakukan tugas yang diberikan oleh kakak guru sekolah minggu. Iya betul. Ya, terus Bang yang ketiga sih, tadi kan kita ngingatin tugas ya. Kita tanya dulu sama Mang Pendeta, ada nggak tugasnya minggu Ada ini? nggak tugasnya ya Mang? Iya. Gimana Iya, Mang? Ada kira-kira. nggak Mang? Iya. Pastinya adalah. Ada ya Tapi Mang ya? enggak pala sulit kali untuk Ya. adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tadi kan Amang sudah menjelaskan ini ada gambar ini. Nah, di sini ada tulisan-tulisan perbuatan-perbuatan Baik. terang, Ya, perbuatan-perbuatan baik. Nah, jadi untuk adik-adik di rumah, Amang mau menugaskan ini supaya menggambar orang. ya Mang ya, iya. mewarnai ya. Kan, Iya, mewarnai. Kan itu kan pekerjaan mudah sih ya, Nang ya. Iya. Nah, mewarnai. Terus di gambarnya nanti dituliskanlah perbuatan-perbuatan baik. Nah, seperti yang digambar ini, dituliskanlah di situ nanti perbuatan-perbuatan baik. Contohnya kayak gini ya Contohnya Mang kayak ya? gitu ya, Mang? Iya, Oh. apa saja Rajin. perbuatan-perbuatan baik. Iya. Nah, Udah dikasih contohnya- contoh juga sama Amang tadi ya. Mang, iya, ya? contohnya rajin mencuci piring itu Iyalah. juga bisa. Bisa juga ya Mang ya? Bisa. Oke. Itulah tugas. Untuk minggu depan bisalah nanti diperiksa atau diberikan kepada siapa yang Iya. berkhotbah. Iya. Ya, nanti kan Bang jangan lupa kakak dan abang mengingatkan kalau PR yang diberikan oleh Amang Pendeta tadi dikirimkan Ya, ke difoto dulu ya, Nang, ya. nomor Di WA bawah yang ini. ada di bawah Ya. ini. Adik-adik ya, jangan sampai Ya. kelewatan ya. Iya betul Ina. Oke, nah Bang sekarang saatnya kita mau kasih persembahan. Iya betul Nah, Ina. bagaimana caranya ya Bang ya? Padahal kita kan nggak ke gereja nih. Caranya Inang kasih tahu ya, nanti ketika adik-adik sudah mengumpulkan, adik minta tolong orang tua boleh menyetornya ke Sintua Sintua yang terdekat, lingkungannya. Supaya Sintuanya yang mengantarkan ke gereja. Jadi Betul, Ina. adik-adik gak perlu repot lagi. Ya kan adik-adik ya. Nah sekarang kita akan siapkan hati kita akan berikan persembahan. Ya kita angkat pujian kita. Laskar Kristus. Tadi karena ceritanya kita pergunakan perlengkapan terang ya Amang Iya, ya. betul Ina. Dan yang terutama kasih. Kasih. Ya kita gabungkan ya lagunya tadi ya Bang ya. Iya. Oke. Yuk Bang Obel. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagu kasih aman ya. Iya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi aman ya, Bang ya. Ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu aman. Kasih itu sabar, tidaklah suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti Kasih Yesus. ya. Untuk adik-adik di rumah, marilah kita untuk menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan dengan Tetap tinggal di rumah. Tetap berdoa. Jangan lupa pakai kalau keluar pakai masker dan rajin mencuci tangan. Dan ada satu lagi, tetap berdoa supaya virus corona cepat berlalu dan kita bisa beribadah di rumah di gereja ini. Ya. Oke, selamat hari Minggu, adik-adik. Sampai jumpa. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Markus 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Markus 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29. Ia berkata kepada mereka, "Siapa aku ini?" Tetapi apa katamu? Jawab Petrus, "Kau adalah Mesias." Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu?
siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Amin. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Terima kasih. Yes. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Aku adalah aku ini. Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Terima kasih. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Terima kasih. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29. Iya, Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? siapakah? Siapakah aku ini? Maka Maka dijawab Jawab. Petrus, engkau adalah Mesias. Terima kasih. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Terima kasih. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Terima kasih. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkaulah adalah Mesias. Markus 8 ayat 29.
Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Markus 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29. Dia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Amin. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapalah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Amin. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Markus 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Markus